Selang 1 bulan saya telepon ke sana, saya disuruh ke sana lagi Kang Udin. Saya mau minta uang berapa aja dikasih sama teman saya itu tadi. Loh, kok bisa? Itu dulunya nganu kok. Dulunya orang nggak punya Kang Udin. Orang nggak punya. Nggak punya. Kok bilang gitu dia? Dia cerita sama saya itu semenjak dia dapat barang itu Kang Udin. Jadi dia itu kayak dapat rezeki itu maksudnya nggak nalar lah Kang Udin. Sekarang kalau kerja di tempat orang itu dikasih bonus. Terus akhirnya yang si suaminya teman saya itu tadi itu biasanya kan cuma nyari rumput buat pakan ternak. Nah, ternaknya itu semakin lama itu semakin bagus Kang Udin. Sobat Ekspedisi Kang Odeng. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang narasumber jauh-jauh dari kota Solo ke Banyuwangi, ingin mengisahkan kisahnya yang pernah melakukan sebuah ritual, yaitu mendapatkan sesuatu patolokala jenglot lah ya. Ya, kita sambut dulu narasumber kita. Assalamualaikum Mas Haris. Waalaikumsalam Kang Udeng. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Kok tiba-tiba nganu Mas ya, kita nggak ada janjian ya? Iya. Kok tiba-tiba tahu alamat saya itu gimana Mas? Awal ceritanya saya itu nonton di medsos kan. Nah itu kok saya nonton channelnya Kang Udeng itu menarik bagi saya. Menariknya tuh gini, saya itu waktu sekitar jam 8 malam saya nonton. Nah itu kok tiba-tiba kok saya kepengen ke rumah Kang Udeng gitu loh. Mungkin ada ikatan batin lah ya. Ya bisa juga. Makanya kita nggak ada janjian Mas ya. Pas kita ada kegiatan full banget, makanya kita nggak langsung bisa menyambut Masnya sampai tidur di hotel katanya ya. Iya, tadi dari Solo itu saya sekitar jam 9 jam 10-an lah. Nyampe sini itu sekitar jam 6 pagi. Jam 6 pagi saya langsung ke rumah Kang Udeng naik ojek. Naik ojek, habis itu nyampe sini katanya Kang Udeng lagi keluar. Ya wes, saya tunggu, saya nggak enak mau istirahat di sini, akhirnya saya nyari penginapan. Ya, ini kegiatannya hari-hari apa ini? Alhamdulillah sekarang kerja di salah satu peternakan di wilayah Solo sana. Ya, kita kembali ke pokok inti ceritanya Mas ya. Oke. Itu awal ceritanya gimana? Dan tahun berapa itu Mas? Awal ceritanya gini Kang Udeng. Saya itu dulu punya usaha. Usaha saya itu di bidang jualan kerupuk, sejenis kerupuk itu Kang Udeng. Waktu itu saya jualan sekitar 1 tahun. Di waktu 1 tahun itu saya itu naik daunnya itu sekitar hampir 9 bulanan lah Kang. 9 bulan saya kerja jualan kerupuk itu, terus akhirnya saya bisa kebeli mobil, bisa bikin rumah. Habis itu terus selang sekitar 1 bulanan itu usaha saya udah mulai goyang lagi kan. Lah mulai goyang, terus saya itu bingung karena saya itu orang awam. Jadi saya itu tanya ke teman-teman saya kan, tanya usaha saya kok
mulai goyang ini kenapa, kan gitu. Habis itu saya itu dikasih tahu sama temen, kamu deh, coba kamu itu dulu kan waktu buka usaha itu kan nggak ada ibaratnya kayak semacam pagar goib lah kan gitu, Kosongan lah ya. Intinya saya kosongan. Habis itu saya itu dikasih tahu sama temen, suruh nanya-nanya ke orang-orang pintar. Saya ngikut aja kamu deh, saya ngikut. Habis itu saya itu dikasih tahu kamu deh, kalau usaha saya itu intinya diganggu sama orang lah kamu deh. Lah terus saya nanyanya itu gini, ini siapa yang bikin, terus barang apa yang dipakai, kan gitu. Waktu itu si orang pinternya itu bilangnya itu, kalau ini dibikin sama orang teman kamu satu pasar. Dulu waktu itu kan saya jualnya satu pasar kamu deh. Satu pasar itu satu pasar sama kamu, dan itu jualannya juga sama. Habis itu dia bilang, kalau kamu mau bales bisa, tapi saya bilang nggak usah, saya bilang gitu, biarin aja nggak apa-apa, kan gitu. Nah terus habis itu saya mulai goyang lagi. Setelah dari orang pintar itu saya aktivitas biasa kamu deh, kita jual kerupuk ke pasar. Itu semakin lama itu semakin merosot kamu deh, semakin merosot. Terus akhirnya usaha saya kolab, mobil tak jual, rumah tak jual. Terus akhirnya saya bingung saya mesti kemana, saya bilang gitu toh. Terus saya tanya-tanya sama temen, coba kamu itu jalan sana ke Gunung Kawi. Kalau ke Gunung Kawi itu kan posisinya jauh banget deh, di Malang, dan saya posisinya di Solo, dan itu pun kan butuh biaya kamu deh. Saking saya itu udah nggak punya biaya kamu deh, akhirnya saya jalan kaki kamu deh. Jalan kaki dari Solo sampai ke Malang itu kurang lebih sekitar hampir 4 bulanan kamu deh. Saya cuma jalan kaki toh. Saya nggak ininya itu nggak punya modal lah, nggak punya modal mau naik bis atau naik apa, itu nggak punya. Jadi saya cuma jalan toh. Pada suatu saat itu saya itu sampai di sekitaran lereng Gunung Kawi itu kamu deh. Ya saya kan jalan-jalan sambil lihat-lihat gitu toh. Orang saya itu orang jauh, saya kan nggak tahu persis daerah sana kamu deh. Dan saya nanya sama orang-orang di sana itu, nanyanya itu gini, waktu itu saya itu ketemu sama salah satu orang lokal sana lah kamu deh. Orang lokal, dan dia bilang, kamu mau nyari apa? Ya saya niatnya itu mau ngembaliin harta saya yang hilang, tak bilang itu. Hilangnya kenapa? Ya usaha saya bangkrut, bilang itu. Terus apa yang kamu cari? Saya pengen nyari jalan pintas kamu deh. Selepas itu kita itu ngobrol-ngobrol, saya dibawa pulang ke rumahnya kamu deh. Dibawa pulang ke rumahnya, terus dikasih saran, kamu mau nggak nyari pesugihan apa, saya bilang gitu toh. Dia bilang itu di Gunung Kawi. Sedangkan Gunung Kawi pun saya nggak pernah lihat kan, belum sama sekali lihat area Gunung Kawi itu seperti apa. Selepas itu saya diajak muter-muter dulu kamu deh, beberapa hari keliling-keliling di daerah Gunung Kawi itu, mulai dari bawah nyampe atas, terus dikasih tahu tempat-tempat yang buat yaro itu. Terus habis itu saya pulang kamu deh, saya nanya, kalau nyari pesugihan itu kan pasti butuh biaya toh kamu deh. Nah saya itu nggak punya biaya kamu deh. Terus akhirnya teman saya itu bilang sama saya kamu deh, bilangnya gini, kalau kamu mau nyari pesugihan yang nggak ada biayanya, itu ada, tapi
itu posisinya jauh dari lokasi Gunung Kawi Kang Udin. Jadi itu masih naik motor itu Kang Udin. Jadi naik motor terus sampai atas itu motor udah nggak bisa masuk Kang Udin. Jadi kita jalan kaki. Setelah itu saya itu ditaruh salah satu tempat, dan itu ada pohon besarnya 2 Kang Udin. Dan di tengah-tengahnya itu ada kayak semacam gubuk-gubukan itulah Kang Udin. Habis itu saya itu sekitaran asar lah Kang Udin. Itu mulai masuk Kang Udin. Nggak bawa apa-apa? Saya ke sana itu bawahnya cuma itu apa, menyan Gunung Kawi itu aja Kang Udin, sama kembang tok itu. Dupa apa menyan? Kalau saya bilang itu, kalau di tempat saya bilangnya menyan itu. Tapi kalau di sini kan bilangnya dupa atau apa itu. Nah, habis itu saya sampai sana Kang Udin. Masuk asar, saya dibilangin sama teman saya itu, kalau kamu mau masuk ke sini, apapun yang terjadi, kamu jangan sampai keluar dari lingkaran pohon ini. Kalau di sana itu kan pohonnya besar Kang Udin. Jadi kanan kirinya itu ada kayak rumput-rumput tapi tinggi. Tapi di area yang saya tempat ritual itu nggak ada rumput sama sekali Kang Udin. Bersih ya? Bersih. Jadi kayak dibersihin orang itu loh. Tapi nggak ada orangnya. Nggak ada orangnya sama sekali. Waktu itu saya masuk sekitar asar, dan teman saya bilangnya itu tadi. Terus habis itu si teman saya itu, kamu duduk di sini, apapun yang terjadi kamu jangan pergi. Teman saya bilang gitu Kang Udin. Nah terus saya ngikut aja Kang Udin. Saya itu nggak taunya itu ini nanti yang mau ketemu sama saya itu apa, saya nggak tahu Kang Udin. Terus terang saja. Nah habis itu saya nurut, tak tungguin. Habis itu kan azan maghrib, saya nggak dibawain bekal sama sekali Kang Udin. Jadi nggak dibawain kayak korek atau apa, itu nggak dibekelin. Kalau nyalakan dupanya itu? Nyalakan dupa itu sebelum maghrib udah dinyalakan Kang Udin. Jadi sebelum maghrib itu udah dinyalakan, habis dinyalakan saya ditinggal Kang Udin. Nah waktu itu sekitar 1 jam saya tungguin, itu nggak ada apa-apa. Terus 2 jam nggak ada apa-apa. Terus ini saya mikir Kang Udin, ini kalau saya di tengah hutan kayak gini nanti dimakan sama binatang buas, nggak ada yang lihat. Nunggunya masnya di gubuknya itu apa gimana posisinya? Posisinya itu kan pohon Kang Udin 2, itu di tengah-tengahnya Kang Udin, di atas gubuknya itu. Tapi gubuk itu apa ya, kayak nggak ada tutupnya itu, jadi terbuka. Jadi kayak rumah pohon lah ya. Tapi dia naik dikit itu, tapi nggak ada atapnya, nggak ada itunya, nggak ada dindingnya, nggak ada. Nggak ada atapnya, nggak ada dindingnya. Ada atapnya tapi nggak ada dindingnya. Itu di tengah-tengah pohon itu Kang. Tengah-tengah pohon. Nah habis itu kan saya tak tungguin terus, tak tungguin sekitaran kurang lebih jam 12 lah Kang Udin. Nggak baca apa-apa ya? Nggak, sama sekali nggak baca. Jadi saya di situ itu intinya itu nggak minum, nggak makan, nggak apa, nggak boleh ngerokok, nggak boleh apa. Habis itu tak tungguin sampai sekitar jam 12 Kang Udin. Jam 12 itu kayak rumput itu Kang Udin, itu gerak Kang. Jadi gerak itu muter Kang Udin, muter terus. Rumput dari luar itu? Yang dari luar kan ada, tengah itu ada pohon, terus tengahnya itu kayak nggak ada rumputnya itu. Itu di luar itu kan rumputnya kan tinggi Kang Udin. Itu gerak muter terus Kang Udin. Terus gitu. Sampai kurang lebih sekitaran jam 12-an lah Kang Udin. Habis jam 12 itu berhenti. Nggak ada suara apa gitu, nggak ada. Karena posisinya kan saya di situ gelap Kang Udin. Jadi nggak kelihatan nggak kelihatan kayak ada orang atau binatang atau apa, nggak kelihatan. Taunya cuma gerak gitu doang sama suara itu toh. Nah habis itu tak tungguin lagi sekitaran
1 jam lah, sekitaran jam 1-an lah. Sekitar jam 1 itu tiba-tiba salah satu pohon itu yang sebelah kanan, kan kanan kiri. Jadi yang sebelah kanannya itu dari atas itu turun cahaya, turun sampai ke bawah. Sampai ke bawah itu turunnya itu warna biru, nyampe bawah itu berubah warna merah. Merah itu kayak lampu senter itu loh, tapi terang bener. Habis itu saya kan penasaran, warnanya merah, terus habis warna merah itu tak liatin terus, pikir saya itu kalau binatang nggak mungkin, terus kalau sejenis barang makhluk gaib itu juga nggak menampakkan wujud realnya seperti apa. Itu di tanah apa? Itu di tanah, Jadi turun ke tanah, sampai turun. Saya setelah melihat warna merah itu saya turun, dari gubuk itu saya turun. Saya sampai turun, habis itu tak pegang, tak pegang. Saya bilang gini, kalau kamu mau ikut saya, yo ikut saya. Tapi kalau memang kamu nggak mau ikut saya, yo kamu pergi. Tak bilang gitu. Lihat saya di sini itu saya kepengen nyari rezeki. Tak bilang gitu. Nah habis itu tak pegang, itu tak pegang itu kena, jadi tak bawa. Maksudnya kelihatan wujud. Jadi waktu matanya itu nyala merah itu sampai kecil, Dua berarti ya? Dua. Jadi matanya itu kanan kiri itu nyala semua. Tak pegang, habis tak pegang itu saya bilangnya itu, terus tak bawa naik ke gubuk, saya kan nggak bisa ngelihat, pikir saya yo Karena gelap. Karena posisinya gelap itu. Terakhirnya kan ya tak pegang lah. Tak pegang itu sampai adzan subuh, pikir saya, teman saya kan bilang, kamu jangan kemana-mana sebelum saya datang ke sini. Habis itu tak tungguin, teman saya. Kurang lebih sekitar jam 6 pagi. Teman saya itu datang jalan kaki. Jalan kaki, saya posisinya nggak tidur ini. Mulai habis maghrib sampai pagi itu saya nggak tidur, karena saya megang ini takutnya nanti kalau tak lepas itu hilang. Apa nggak gerak ya? Nggak gerak sama sekali, jadi cuma diem aja. Tapi di sini tuh kayak semacam megang sesuatu gitu loh, Tapi kerasnya? Tapi keras ya, keras. Habis itu kan saya nggak bisa ngelihat sampai pagi itu sekitar jam 6 itu kan semakin terang tuh, semakin terang. Tak lihatin, loh ini benda apa, tak bilang gitu. Terus kok ada bulunya, ada kukunya, terus matanya juga merah. Terus aku bilang gini, ini apa? Terus saya tetap diem aja, saya nggak berani gerak. Setelah ngambil itu sampai terang itu saya nggak berani. Jadi ngomong di dalam hati lah. Habis itu teman saya datang, dia nyamperin saya, gimana? Udah berhasil belum? Ya saya bilang ini udah berhasil, saya dapatnya cuma ini. Saya kan butuhnya kan uang, waktu itu. Dalam jangka waktu dekat itu saya harus punya uang. Lah kok ini dapatnya kayak gini? Ini apa bisa buat nyari uang? Pikir saya kan gitu, Orang saya itu nggak tahu. Habis itu teman saya itu bilang, coba tak lihat dulu. Tapi jangan kamu lepas, dia bilang gitu. Harus kamu pegang sampai rumah. Kan gitu. Rumah itu rumah teman saya itu, Nah habis itu dilihat sama teman saya itu, mungkin dia tahu, kalau itu sejenis kayak benda-benda gaib gitu, Habis itu terus teman saya itu diarahkan untuk pulang, Diajak pulang lah. Setelah itu saya diajak pulang ke rumahnya, Sampai rumahnya itu tetap tak pegang, tapi tak masukin ke jaket, biar nggak kelihatan sama orang. Nah habis itu dia nggak berhenti, dari tempat tadi saya ritual sampai rumah itu nggak berhenti naik motor, jadi langsung menuju rumah. Sampai menuju rumah itu, baru itu dilepas, dari tangan saya, ditaruh di meja. Selepas itu malamnya, dia itu kayak beli itu tadi kemenyan. Itu jenisnya apa? Maksudnya kan pagi kan kelihatan. Itu gimana wujudnya benda itu? Kalau wujudnya itu
matanya merah Kang Udin. Terus tangannya ini banyak kukunya. Tapi panjang sampai ke belakang sini Kang Udin. Jadi kanan kiri tangannya gini Kang Udin. Terus kukunya itu juga panjang Kang Udin. Tapi nggak besar. Paling ya sekitaran 7 sentian lah. Kurang lebih sekitar 7 sentian itu Kang. Oh, kecil ya? Kecil. Ada rambutnya juga? Ada rambutnya. Rambutnya itu panjang Kang Udin. Jadi kalau didiriin di meja itu rambutnya itu sampai ke meja itu loh Kang Udin. Jadi ngelewatin tubuh. Melewati panjang tubuhnya itu kelewatan. Tapi taringnya panjang Kang Udin sampai ke leher sini. Taringnya. Jadi gigi yang lain tuh nggak keluar Kang Udin. Cuma giginya kanan kiri ini tuh keluar panjang sampai ke leher itu. Terus habis itu Kang Udin, teman saya itu suruh nunggu nanti malam. Tapi kamu jangan pergi dari sini, dia bilang gitu. Jadi saya ditaruh di ruang tamunya dia Kang Udin. Nah habis itu saya tak keluar dulu, tak nyari syarat buat nebusin ini nanti mintanya apa, dia bilang gitu. Habis itu teman saya itu bilangnya gini Kang Udin, oh ini nanti malam kita ritual lagi, kita nanyain barang ini minta tebusannya apa, kan gitu toh Kang Udin. Nah teman saya keluar beli kemenyan itu, terus sama beli bunga ditaruh di meja, terus itu ditaruh di atasnya itu, terus dikasih kemenyan itu tadi yang panjang itu, dupa lah. Dikasih dupa itu. Nah habis itu sekitaran jam berapa ya? Dimulai itu sekitar jam 10 malam Kang Udin. Jam 12 malam itu saya nggak tahu Kang Udin, saya tidur waktu itu. Nah teman saya itu nggak tahu kenapa tiba-tiba bangunin saya Kang Udin. Terus suruh saya itu nanyain ke barang itu Kang Udin. Mintanya apa? Dia bilang gitu. Minta tebusan apa? Terus habis itu saya kan juga nggak tahu Kang Udin. Tiba-tiba itu matanya nyala lagi Kang Udin. Oh, pertama nggak nyala? Pertama pas waktu tak pegang itu nggak nyala. Pas waktu jam 12 malam itu matanya nyala lagi Kang Udin. Nyala lagi. Terus nggak tahu kenapa si teman saya itu udah tahu kalau dia minta tebusan itu darah Kang Udin. Nah pikir saya kan darah itu kan macam-macam loh Kang Udin. Ada darah hewan, ada darah manusia kan gitu loh. Terus habis itu selang itu sekitar subuh lah, itu selesai Kang Udin. Kita ritualnya selesai. Kan saya capek Kang Udin, tidur. Saya dibangunin lagi sekitar jam 7-an lah Kang Udin. Sekitar jam 7 saya dibangunin, saya diajak Kang Udin. Pertama saya ditanyain dulu punya uang enggak. Saya bilang saya nggak punya uang. Uang saya ke sana itu aja cuma uang 100.000, saya bilang gitu toh. Habis itu teman saya itu bilang gini, ini minta tebusan darah manusia. Nah pikir saya itu darah saya atau darah keluarga saya kan nggak tahu toh Kang Udin. Habis itu waktu itu kita gini aja, kita beli aja. Nah kita dapat uang dari mana? Yuk kamu minta sama istri kamu atau sama siapa, nyari pinjaman dulu lah, kan gitu. Habis itu saya dikasih pinjem telepon Kang Udin. Waktu itu kan saya bawa nomor teleponnya istri saya. Nggak bawa HP lah Mas? Nggak bawa HP sama sekali. Jadi saya cuma modal kertas yang ada nomor telepon istri saya itu. Akhirnya tak telepon istri saya itu. Saya bilang terus terang sama istri saya, kalau saya dapat barang kayak gini dan ini minta tebusan darah manusia Kang Udin. Nah terus habis itu saya beli di salah satu PMI yang dekat daerah Kepanjen Kang Udin. Daerah Kepanjen itu saya beli satu kantong, waktu itu harganya sekitar 750.000 Kang Udin. Saya minta transferansi saya itu 800.000. Habis itu dibawa pulang Kang Udin darah itu, terus sambil beli kembang lagi sama dupa itu tadi. Nah sekitaran malam ketiga setelah saya ritual itu barang yang saya dapat itu ditaruh meja lagi Kang Udin. Ditaruh meja itu, terus kembang itu ditaruh bawahnya. Jadi ditaruh bawahnya barang itu Kang Udin. Terus dupa itu ditaruh sampingnya. Terus teman saya itu ngambil mangkok Kang Udin, mangkok kecil. Terus darah itu dituang di situ Kang Udin.
Tapi pas posisinya dari mangkok sampai barang yang saya dapat itu tadi, batara karang itu tadi atau apa itu tuh ada jarak sekitar 20 sampai 30 cm lah Kang Udeng. Nggak mepet lah ya? Nggak mepet, jadi ada jaraknya Kang Udeng, sekitar 30-40 cm. Nah, habis itu darah itu turun Kang Udeng, lewat mangkok itu tadi. Turun, tak pikir itu kok bisa gitu loh. Darah keluar sendiri, terus jalan di meja itu kan kaca Kang Udeng. Jalan masuk, nyampe mulutnya barang yang tak dapat itu Kang Udeng. Sampai habis Kang Udeng. Jadi di mangkok itu kan warnanya kan kayak gelas itu Kang Udeng, bening gitu toh. Nah mangkok itu sampai habis nggak ada sisa sama sekali Kang. Nggak ada bekasnya. Nggak ada sama sekali. Tapi nggak dipepetkan ya mangkoknya. Enggak. Ada jarak 40 ada jarak 40 cm. Kayak di sepit. Jadi teman saya itu bilangnya gini, kalau memang ini benar-benar real barang ini bisa dipakai, itu ada jaraknya. Kalau dipepetin gitu, itu kan nggak kelihatan Kang Udeng. Dia makan enggaknya kan nggak kelihatan. Jadi teman saya itu juga kepengen tahu barang ini benar-benar dikasih darah manusia dimakan nggak. Terus darah ini kayak ngalir gitu, ngalir sendiri gitu. Jadi kayak ngalir sendiri itu kayak jalan sendiri itu loh Kang Udeng. Jalan terus sampai mulutnya. Jadi dari kaki naik sampai mulutnya barang tersebut Kang Udeng. Habis itu kan waktu itu kan lampu dinyalain Kang Udeng. Jadi kita nggak gelap-gelapan lagi. Jadi terang-terangan nyalain lampu Kang Udeng. Habis itu saya kan takut Kang Udeng. Saya takutnya itu gini. Ini nanti kalau tak bawa pulang, takutnya keluarga saya yang jadi tumbal Kang Udeng. Soalnya dia makannya darah. Kan gitu toh. Saya jadi takut. Akhirnya barang itu tak suruh bawa teman saya. Teman tadi kenal di Malang juga ya? Kenal di Malang, itu kenalnya juga nggak sengaja Kang Udeng. Jadi saya cuma jalan kaki Kang Udeng waktu itu. Jalan kaki, terus dia nyamperin saya sampai bawa sepeda motor itu. Bantu lah ya? Motornya itu juga nggak bagus Kang Udeng. Motornya jelek. Dan itu juga agak umuran sekitar 40 naik sampai 50-an Kang Udeng. Orangnya itu. Lah otomatis kan pikir saya berarti ini rezeki saya ditolong sama orang. Terus saya dibawa pulang gitu. Terus saya curhat-curhat sama dia gitu loh. Lah habis itu barang itu tak kasih ke teman saya tadi. Yang orang bantu itu ya? Karena saya itu juga pikir saya takut kena keluar imbasnya ke keluarga saya. Terus teman saya itu tadi selang 3-4 hari itu kan saya minta pulang Kang Udeng. Tapi barang itu tak kasih ke teman saya itu tadi. Nah, sebelum pulang Kang Udeng, teman saya bilang, kalau barang ini mau dikasih ke saya, kamu sama saya harus balik ke sana lagi. Jadi kita balik ke tempat yang ritual pertama tadi Kang Udeng. Untuk apa itu? Teman saya bilang, kalau barang ini kamu kasihkan ke saya di rumah ini, itu pasti kembali ke saya Kang Udeng. Karena yang dapat saya, kan gitu. Terus teman saya itu nyaranin untuk ke sana untuk penyerahan lah ya? Penyerahan di pedanyangannya sana lah katakanlah. Ijab kabul. Kayak semacam ijab kabul itu. Lah habis itu setelah diijab kabulkan dibawa pulang Kang Udeng. Nah anehnya lagi Kang Udeng, waktu dibawa pulang itu kan nggak ada kotaknya Kang Udeng. Itu nggak ada kotaknya. Jadi saya berangkat ke sana itu nggak ada kotaknya. Sampai sana nggak ada kotaknya Kang Udeng. Sampai rumah Kang Udeng, itu kan dimasukin ke kantong saku jaket itu Kang Udeng. Nah itu di kantongnya itu pas waktu di rumah dibuka itu ada kotaknya Kang Udeng. Tiba-tiba ada kotaknya. Awalnya nggak ada sama sekali Kang Udeng. Nah terus saya mikir, waduh ini semakin kesini kok semakin ekstrim. Saya kan takut Kang Udeng. Terus teman saya tak tanyain, ini kotak tadi yang ngasih siapa? Tak bilang gitu. Loh saya nggak dapat kotak itu di sana juga nggak dapat. Terus tahu-tahu udah di kantong Kang Udeng. Setelah sampai rumah Kang Udeng, kotak itu pas waktu itu sorenya Kang Udeng, sebelum saya pulang itu nyampe rumahnya itu, kotak itu bergerak Kang Udeng. Kotak itu getar Kang Udeng. Jadi dia itu ditaruh lemari itu loh Kang Udeng. Kotak itu
getar Kang Ude. Jadi lemari itu glutak gitu Kang Ude. Nah, pikir saya itu, wah ini semakin kesini kok semakin ekstrim. Saya kan takut Kang Ude. Nah, terus saya bilang gini, nanti kalau ada apa-apa jangan nyari saya loh. Tak bilang sama teman saya itu tadi yang ketemu di jalan itu. Nah habis itu terus saya itu paginya Kang Ude, saya kan mau pulang, nggak punya ongkos Kang Ude. Nah dia bilang sama istrinya teman saya itu tadi, ini mau pulang tapi nggak punya ongkos. Terus akhirnya dicariin pinjaman. Nah waktu itu saya dicariin pinjaman Kang Ude, dicariin pinjaman sama istrinya itu. Dia kan kerja di salah satu rumah makan di dekat rumahnya itu Kang Ude. Waktu itu saya dikasih uang itu 400.000 Kang Ude, tak bawa pulang Kang Ude. Nah habis itu saya kan dulu pernah nelpon istri saya pakai nomor anaknya dia kan gitu. Otomatis kan saya masih kontak-kontakkan. Pikir saya itu takut kalau sampai di keluarganya dia juga kenapa-napa toh Kang Ude. Nah habis itu saya itu telepon ke sana selang 1 bulan Kang Ude. Selang 1 bulan saya telepon ke sana, saya disuruh ke sana lagi Kang Ude. Saya mau minta uang berapa aja dikasih sama teman saya itu tadi. Loh kok bisa? Itu dulunya ngambil kok? Dulunya orang nggak punya Kang Ude. Orang nggak punya? Nggak punya. Kok bilang gitu dia? Dia cerita sama saya itu semenjak dia dapat barang itu Kang Ude. Jadi dia itu kayak dapat rezeki itu maksudnya nggak nalar lah Kang Ude. Sekarang kalau kerja di tempat orang itu dikasih bonus, terus akhirnya yang si suaminya teman saya itu tadi itu biasanya kan cuma nyari rumput buat pakan ternak. Nah, ternaknya itu semakin lama itu semakin bagus Kang Ude. Sapi itu ibaratnya kalau ibaratnya dipelihara itu dalam jangka waktu 1 tahun itu tahu-tahu itu udah beranak Kang Ude. Jadi beranak terus yang besar itu dijual Kang Ude, dipakai buat modal usaha. Asalnya kan itu jaraknya 1 bulan ya? Cuma 1 bulan. 1 bulan itu sampai di sana disuruh ke sana mau dikasih uang. Berarti dia punya uang banyak ya? Nah pikir saya itu dia dapat uang dari mana dalam jangka waktu 1 bulan kok dapat uang segitu banyak dan dia itu minta, saya tuh mau minta berapa aja dikasih sama dia Kang Ude. Nah habis itu tak tanyain, kamu sekarang usaha apa? Dia punya salah satu travel Kang Ude. Cepat ya? Maksudnya itu jarak 1 bulan? Jarak 1 bulan itu. Dia punya travel itu. Dulu kan dia cuma kerjanya cuma sopir tuh Kang Ude. Sopir antar kota itu loh. Kan ada travel kayak semacam mobil L300 itu toh. Nah, dia itu beli sapinya itu dijual Kang Ude. Di sapinya dijual buat beli travel yang harga murah-murahan itu gitu loh. Nah, dalam jangka waktu 1 bulan itu travelnya itu tahu-tahu itu ya dapat rezeki, penumpang rame, biasanya cuma sepi kan. Kalau penumpang sepi kan dia dapat uang kan juga nggak banyak Kang Ude. Habis itu dia salah satunya itu sertifikat tanahnya itu dicarikan pinjaman ke bank buat beli travel baru. Nah habis itu travelnya itu dalam jangka waktu 1 bulan itu nggak ada berhentinya Ude. Jadi jualan terus sampai itu kalau dipikir secara nalar itu nggak masuk akal lah Kang Ude. Sekarang jalan jangka waktu 1 bulan loh Kang Ude. Jadi pernah ke sana panjenengan? Saya cuma by phone aja Kang Ude. Kenapa nggak ke sana? Saya nggak mau Kang Ude. Karena saya dulu punya infonya sekarang gimana? Kalau sekarang saya udah nggak nginfo lagi Kang. Dulu, maksudnya masih terakhir informasi itu dia udah kaya apa belum? Udah kaya Kang Ude. Jadi rumah yang lama itu dipinjamkan ke bank, terus habis itu travelnya rame. Rumah itu dia beli rumah lagi. Jadi rumah yang lama itu tetap, tapi dia beli rumah lagi, sama beli armada baru itu Kang Ude. Panjenengan emang nggak pernah ke sana ya? Nggak pernah, karena saya nggak mau Kang Ude. Nggak mau uang itu ya? Karena saya takut Kang Ude. Takutnya gini, yaitu tadi
takutnya nanti kalau saya makan uang dari sana, otomatis saya kan juga kena imbasnya gitu loh Kang Udin. Makanya saya nggak mau gitu loh Kang Udin. Sebetulnya yang dikasih pulung itu masnya ya, Mas Arisnya. Iya. Tapi Mas Aris malas pulung itu dikasihkan sama orang lain. Ya itulah Mas, sebetulnya barang itu mau ikut manusia itu berarti dia sudah tahu siapa yang mau diikuti apa jadi tuannya. Iya, iya. Makanya malah Mas Arisnya nggak mau dikasihkan orang. Ya gitu sobat, ini kisah dari Mas Aris yang pernah melakukan ritual di Gunung Kawi. Kalau boleh saya tanya lagi Mas, iya, itu titiknya yang di mana ya? Jadi gini Kang Udin, kan dari pintu masuk parkir apa karcis. Itu kan ada loket masuk tuh Kang Udin. Ya. Itu kan sebelum masuk ke daerah toket pintu loket masuk itu kan ada jalan yang itu kan lurus naik gitu toh. Itu kan ada jalan mutar itu. Nah, itu ngambilnya ke kiri Kang Udin. Jadi pas waktu arah itu masih di luar Panjen, daerah Panjen loh Kang. Jadi Panjen masuk, di atas itu ada pertigaan Kang Udin. Dia muter ke kiri Kang Udin. Kalau yang arah pintu loket itu kan masuk ke atas loh Kang Udin. Nah, itu muter ke kiri. Muter terus tahu-tahu itu udah di atas Kang Udin. Naik motor muter gunung itu ya. Jadi naik motor itu muter gunung Kang Udin. Sampai ujung sendiri ya? Iya, itu sampai pucuk lah ya. Paling ujung Kang Udin. Itu udah nggak ada lagi. Jadi pohon dua itu di atas gunung Kang Udin. Masya Allah. Ya gitu sobat ya. Ya terima kasih Mas Aris atas waktunya sudah mau mengisahkan kisahnya di tim ekspedisi Kang Odeng. Saya sendiri sebagai Kang Odeng banyak-banyak ucapkan terima kasih Mas ya. Iya, sudah mau sowan main-main ke rumah saya. Iya. Ya kita tutup Mas ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.